Apakah berlaku sopan di persidangan dapat meringankan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa? Belakangan ini banyak kasus-kasus persidangan selegram yang menjadi perhatian masyarakat luas. Salah satunya persidangan selegram terkait dengan kasus suap petugas karantina. Di sini hakim memberikan vonis hukuman percobaan selama 8 bulan dan tidak menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Nah, pada saat sidang pembacaan putusan, hakim mengatakan bahwa uh, yang meringankan tersangka adalah mengakui perbuatannya, kemudian tersangka juga dikatakan bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani proses hukum. Nah, pernyataan hakim yang menyebutkan bahwa sopan menjadi salah satu alasan meringankan menjadi permasalahan di antara masyarakat atau yang dibicarakan oleh masyarakat. Bahkan banyak yang mengecam putusan tersebut. Maka dari itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah sikap sopan ini dapat menjadi pertimbangan meringankan dalam putusan dalam memutus sebuah putusan. Nah, selain itu akan dibahas terkait kewenangan hakim mengenai faktor yang meringankan serta yang memberatkan sebuah putusan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat merujuk kembali kepada fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, atau nanti selanjutnya kita sebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Nah, dari pasal tersebut mengandung prinsip adanya kemandirian hakim, yaitu kebebasan hakim dalam pelaksanaan tugas pra-peradilan, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat mempengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan. Nah, akan tetapi kebebasan ini tentu tidak mutlak, tanpa batas yang dapat mengabaikan kewenang-wenangan dan seorang hakim itu harus berpegang kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, agar putusan itu diambil secara adil dan objektif dalam sidang yang terbuka untuk umum, hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkara demi mencegah subjektivitas. Nah, di mana beberapa pertimbangannya adalah mempertimbangkan yang memberatkan dan meringankan. Nah, selanjutnya dapat juga yang menjadi pertanyaan adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Terdapat dua ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dapat menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, dalam pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa yang pertama adalah dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Kemudian yang kedua adalah penetapan dan putusan yang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tadi harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Nah, kemudian dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau bersumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Nah, dari kedua ketentuan tersebut dilihat bahwa pada dasarnya hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif atau yang terlihat saja, tetapi melainkan dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih mendalam, lebih luas dan lebih jauh ke depan. Nah, bahkan seorang hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang
melatar belakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada di sana, dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu. Nah, setelah mengetahui dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, dapat dibahas pertanyaannya, yaitu faktor apa saja yang memberatkan dan meringankan serta mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Nah, ada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita sebut dengan KUHP. Yang pertama itu hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana oleh KUHP. Yang pertama adalah jabatan. Nah, jabatan ini ada di dalam pasal 52 KUHP yang mengatur bahwa jika pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, dipidana akan ditambah 1/3. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengulangan atau yang kita kenal dengan residivis, yaitu pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana, di mana KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan yang diatur secara tersebar dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Kemudian yang ketiga adalah penggabungan tindak pidana. Nah, di mana gabungan melakukan tindak pidana ini dalam hukum positif yang kita istilahkan dengan summon law. Kemudian apa yang menjadi hal-hal yang meringankan oleh KUHP? Yang meringankan oleh KUHP yang pertama itu percobaan. Percobaan dalam melakukan kejahatan diatur dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 KUHP. Kemudian yang kedua, membantu melakukan tindak pidana ada di pasal 57 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian yang ketiga adalah belum dewasa, ada di dalam pasal 47 KUHP. Nah, untuk membantu pemahaman pertimbangan hakim dapat kita lihat dalam sebuah kasus untuk lebih memahami terkait dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam hukum pidana. Nah, dalam putusan ini nomor 2013 di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Yusman Telaum Banua karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Nah, putusan tersebut memuat pertimbangan keadaan yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa sadis, keji, dan tidak berkemanusiaan. Yang kedua, perbuatan terdakwa itu diikuti dengan perbuatan lain, yaitu mengambil uang korban, membakar mayat korban, dan memenggal kepala korban. Yang ketiga adalah perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam pada keluarga korban. Dan yang ketiga, motivasi terdakwa menunjukkan sikap atau karakter kurang dapat memberi penghargaan terhadap kehidupan manusia. Nah, itu adalah yang menjadi. Nah, selain itu terdapat juga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 151 pidana khusus pada tahun 2013 Jakarta Timur. Dalam kasus ini, dalam perkara ini, terdakwa M. Rashid Amrullah Rajasa dijatuhkan pidana percobaan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka, dan terjadi kerusakan barang dengan pertimbangan keadaan yang meringankan, yaitu adalah terdakwa berlaku sopan, tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa. Kemudian terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban. Kemudian terdakwa atau keluarganya memberikan perhatian yang begitu besar kepada korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban, dan memberikan santunan dan biaya pemakaman, serta mengganti kerugian kendaraan yang rusak, membiayai perawatan korban yang sakit, serta membiayai pendidikan anak anak korban yang meninggal dunia. Serta yang meringankan itu adalah terdakwa aktif memberikan pertolongan kepada korban. Nah, masih ingat juga dengan kasus seorang musisi yang terkenal di Indonesia yang menewaskan 7 orang. Nah, hakim membebaskan
si terdakwa ini divonis bebas oleh hakim karena ada hal-hal yang meringankan, diantaranya masih di bawah umur, kemudian bersifat sopan dan berkooperatif, kemudian juga sudah berupaya untuk berdamai dengan keluarga serta membiayai anak-anak dari korban untuk sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, itu adalah salah satu bentuk hal-hal yang meringankan dalam hukuman pidana. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan mengenai sikap sopan sebagai alasan meringankan terdakwa secara eksplisit. Akan tetapi, terdapat beberapa putusan seperti putusan Mahkamah Agung nomor 2658 tahun 2015 pidana khusus, di mana terdapat dua alasan yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung yang meringankan terdakwa, yaitu belum pernah dihukum dan bersifat sopan. Nah, putusan ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 115 tahun 2017 yang mengatakan memang sikap sopan itu meringankan pidana bagi terdakwa. Nah, di sisi lain juga ada beberapa ahli mengatakan bahwa sikap sopan di persidangan itu tidak bisa dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana bagi terdakwa, karena sikap sopan di persidangan adalah kewajiban bagi setiap orang. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.